Ponselku bergetar tanpa henti sejak pagi itu. Ideoliestrium itu sudah dilihat jutaan orang dan tuduhan merayu gadis saleh tersebar seperti api di rumput kering. Aku Aisyah duduk termenung di apartemen kecilku di Jakarta, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah komentar-komentar keji di kolom komentar, melainkan wajah Sinta yang muncul di layar ponselnya sendiri sambil mengacungkan cincin perak sederhana ke arah kamera. "Aku yang melamar Aisyah lebih dulu," katanya dengan suara tegas di depan ribuan penonton langsung. "Bukan dia yang menggoda aku. Ini pilihan aku sendiri." Dunia seolah berhenti berputar. Aku yang selama ini berusaha menyembunyikan perasaan kami tiba-tiba menjadi pusat badai. Keluarga Sinta yang terkenal saleh di lingkungan pondok gede pasti sudah marah besar. Ayahnya seorang kiai yang disegani dan ibunya selalu mengenakan cadar panjang. Bagaimana mungkin putri mereka yang lembut dan taat sholat 5 waktu bisa melakukan hal seperti ini? Aku ingat pertama kali bertemu Sinta 2 tahun lalu di acara seminar pendidikan di Bandung. Dia gurus yang baru lulus dan aku desainer grafis lepas yang membantu membuat poster acara. Matanya yang tenang dan senyumnya yang malu-malu membuatku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kami bertukar nomor untuk urusan kerja, tapi obrolan malam hari tentang buku dan mimpi-mimpi kecil mulai mengalir tanpa henti. Awalnya aku menyangkal perasaan itu. Aku dibesarkan di keluarga Muslim moderat di Jakarta Selatan. Ayahku seorang pegawai negeri yang selalu bilang agama adalah pedoman hidup nak, tapi Tuhan juga mengerti hati manusia. Tapi tetap saja aku tahu di Indonesia cinta sesama jenis adalah dosa besar menurut banyak ustadz. Aku pernah mendengar khotbah yang mengatakan orang seperti aku akan masuk neraka. Malam itu setelah listriam aku tidak bisa tidur. Aku buka Al-Quran di ponsel mencari ayat yang mungkin memberi jawaban, tapi setiap kata terasa seperti tuduhan. Sementara itu notifikasi terus berdatangan. Teman-teman sekolah lama menanyakan, "Benar itu kamu Ais? Kamu lesbian?" Saudara sepuku yang taat mengirim pesan panjang tentang dosa ina dan bagaimana aku harus bertobat segera. Aku ingin marah tapi yang ada hanya rasa lelah yang mendalam. Sinta menelepon pukul 2 pagi, suaranya gemetar. "Makan aku Ais. Aku tidak tahan lagi melihat kamu dituduh seperti itu. Keluargaku sudah tahu semuanya dan mereka ingin aku pulang besok pagi. Tapi aku tidak mau diam saja. Aku tidak tahu harus jawab apa. Cinta kami selama ini indah tapi rapuh seperti kaca. Kami tidak pernah bertemu di tempat umum, terlalu sering hanya chat panjang dan pertemuan rahasia di kai kecil di pinggir kota. Sinta selalu bilang aku mencintaimu karena kamu membuat aku merasa hidup Ais. Bukan karena agama atau keluarga tapi karena kamu." Kini semuanya terbuka dan aku merasa seperti penjahat meski aku tahu aku tidak pernah memaksa siapapun. Pagi harinya berita sudah menyebar ke grup WhatsApp keluarga besar Sinta. Ayahnya meneleponku langsung, suaranya dingin. "Kamu sudah merusak anak saya Bu Aisyah. Kami akan laporkan ke polisi atas nama pencemaran nama baik dan godaan terhadap anak gadis kami." Aku terdiam. Di Indonesia tuduhan seperti itu bisa berujung pada masalah hukum meski sebenarnya tidak ada undang-undang yang melarang hubungan sesama jenis secara langsung, tapi tekanan sosial lebih kuat dari hukum. Aku duduk di lantai apartemen memeluk lutut sendiri. Apakah ini akhir dari segalanya? Aku memikirkan masa kecilku di masjid kampung di mana ibuku mengajarkanku sholat dan membaca doa sebelum tidur. Aku selalu merasa dekat dengan Tuhan, tapi sekarang aku merasa Tuhan jauh sekali. Sinta mengirim pesan singkat, "Aku akan datang ke rumahmu sore ini. Kita harus bicara Aceh sebelum keluargaku mengambil keputusan." Aku takut tapi juga lega.
Setidaknya kami masih punya satu kesempatan untuk saling memegang tangan dan mengingat mengapa kami memilih jalan ini. Hari itu cuaca Jakarta mendung seperti hati kami. Aku menunggu di balkon apartemen sambil memandang lalu lintas yang padat di bawah sana. Hidup orang lain seolah berjalan normal sementara duniaku runtuh. Ketika Sinta tiba dia memakai hijab panjang dan mantel panjang seperti biasa tapi matanya bengkak karena menangis sepanjang malam. Kami duduk berhadapan di sofa kecil. Aku tidak menyesal Ais, katanya pelan. Aku yang memutuskan untuk melamarmu di hari ulang tahunku bulan lalu. Aku yang memilih cincin ini. Kamu hanya menerima. Aku mengangguk tapi air mata tetap jatuh. Tapi keluargamu Sinta. Mereka bilang aku sudah merusakmu. Bagaimana kalau mereka benar? Bagaimana kalau aku memang salah? Sinta memegang tanganku erat. Kita tidak salah karena mencintai. Tapi aku juga takut. Ayahku sudah memanggil ustadz dari masjid untuk bicara denganku besok. Mereka bilang ini ujian dari Tuhan dan aku harus bertobat. Percakapan kami berlangsung berjam-jam. Kami membahas segala hal dari mimpi kami yang dulu sampai ketakutan kami sekarang. Aku menceritakan bagaimana aku pernah mencoba berdoa lebih keras, berpuasa ekstra, berharap perasaan ini hilang tapi tidak pernah. Sinta mengaku dia juga merasa sama. Aku suka sholat karena itu membuatku tenang tapi saat memikirkan kamu hati ini lebih tenang lagi, katanya. Malam semakin larut dan kami tahu besok akan lebih berat. Aku mengantar Sinta ke pintu taksi. Sebelum masuk dia memelukku sebentar di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Apapun yang terjadi aku mencintaimu Aisyah. Itu kata-kata terakhir yang kudengar sebelum dia pergi. Kembali ke apartemen aku membuka laptop dan melihat ribuan komentar baru. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Seorang netizen menulis, ini bukti bahwa kota besar sudah merusak anak-anak kita. Yang lain bilang dibiarkan mereka bahagia, agama tidak boleh dipakai untuk menyakiti. Aku mematikan ponsel dan berbaring di tempat tidur. Malam itu aku bermimpi tentang masjid kecil di kampung halaman tempat aku belajar mengaji dulu. Dalam mimpi kiai tua itu memandangku dengan mata sedih dan berkata, cinta itu dari Tuhan nak, tapi manusia yang membuat aturannya. Aku terbangun dengan keringat dingin. Pagi harinya telepon dari ibuku sendiri. Aisyah, apa yang kamu lakukan nak? Seluruh keluarga sudah tahu. Ayahmu sakit karena mendengar berita ini. Suaranya penuh kekecewaan. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis diam-diam. Di luar sana Sinta sedang menghadapi keluarganya dan aku tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Sore harinya Ustadz yang dipanggil ayah Sinta datang ke rumah mereka di Pondok Gede. Aku tidak ada di sana tapi Sinta menceritakan semuanya melalui telepon dengan suara bergetar. Beliau bilang ini adalah itnah syaitan Ais. Bahwa perasaan kita ini datang dari godaan setan dan harus dilawan dengan taubat nasuha. Aku mendengar suara tangis Sinta di ujung sana. Ayahku meminta aku menikah dengan anak ustadz itu bulan depan supaya aku kembali ke jalan yang benar. Dunia seolah gelap total. Pernikahan dengan pria yang bahkan tidak dikenal Sinta. Aku ingin berteriak tapi yang keluar hanya bisikan, kamu mau. Sinta diam lama. Aku tidak tahu Ais. Aku takut kehilangan keluarga tapi aku juga takut kehilangan diriku sendiri. Kami bicara berjam-jam malam itu. Aku menceritakan masa kecilku ketika aku merasa berbeda dari teman-teman perempuan lain. Aku suka bermain bola dengan anak laki-laki dan tidak tertarik pada boneka. Ibuku dulu bilang itu hanya AC tapi AC itu tidak pernah hilang. Sinta juga punya cerita serupa.
Dia selalu merasa nyaman dengan teman perempuan lebih dari teman laki-laki, tapi baru bertemu denganku dia mengerti artinya. Kamu membuat aku merasa dilihat sebagai diriku yang sebenarnya, katanya. Besoknya berita semakin panas. Sebuah akun Instagram besar yang berbasis agama memposting foto kami yang bocor dari chat lama. Komentar membanjir. Ini bahaya bagi generasi muda, tulis satu akun. Orang tua harus lebih ketat mengawasi anak gadisnya di kota besar. Aku merasa seperti buronan. Aku tidak berani keluar apartemen. Teman kerjaku menelepon menawarkan dukungan, tapi aku tahu banyak yang diam-diam menjauh. Di kantor desain tempatku biasa relance, mereka mulai membicarakan kasus Aisyah. Satu klien bahkan membatalkan proyek karena tidak nyaman bekerja dengan orang seperti itu. Tekanan semakin berat. Sinta berhasil kabur sebentar untuk bertemu aku di sebuah taman kecil di pinggir Jakarta. Kami duduk di bangku taman sambil memegang tangan di bawah jaket agar tidak terlihat. Ayahku bilang kalau aku tidak mau menikah mereka akan mengirimku ke pesantren di Jawa Timur untuk direhabilitasi, katanya sambil menangis. Aku merasa hati ini hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin cinta yang begitu murni dianggap penyakit? Kami berdebat panjang tentang agama. Sinta bilang aku masih percaya Tuhan Ais, tapi aku juga percaya Tuhan menciptakan aku seperti ini dengan alasan. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku ragu. Aku ingat ayat-ayat yang sering dikutip orang tentang Lut dan kaumnya. Apakah kami seperti mereka? Apakah kami akan dihukum? Malam itu setelah pulang aku sholat Isya dengan air mata bercucuran. Aku memohon petunjuk, tapi jawaban tidak kunjung datang. Pagi harinya ayah Sinta mengumumkan di grup keluarga besar bahwa putrinya sedang sakit dan akan dikirim ke pesantren khusus. Berita itu bocor ke media lokal. Judul berita, Putri Kiai terkenal terjerat hubungan sesama jenis, keluarga putuskan rehabilitasi. Nama Aisyah disebut sebagai pelaku. Aku tidak tahan lagi. Aku menelepon Sinta, kita harus bicara dengan keluargamu langsung. Sinta setuju meski takut. Kami janjian bertemu di rumah Sinta sore itu. Ketika aku tiba, rumah besar itu sudah penuh kerabat. Ayah Sinta duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Kamu berani datang ke sini, katanya dingin. Aku menunduk hormat. Saya datang untuk menjelaskan, Pak. Saya tidak pernah memaksa Sinta. Ini pilihan kami berdua. Ustadz yang kemarin datang ikut bicara. Nak Aisyah, ini adalah ujian. Kamu harus sadar bahwa hubungan seperti ini haram di mata Allah. Sinta harus dikembalikan ke itrahnya sebagai perempuan. Perdebatan berlangsung sengit. Sinta akhirnya angkat bicara. Ayah, ibu saya mencintai Aisyah. Bukan karena dia menggoda saya, tapi karena dia membuat saya merasa lengkap. Apakah Tuhan tidak menginginkan kami bahagia? Ibunya menangis. Kamu sudah membuat malu keluarga ini, nak. Bagaimana kami menghadapi tetangga? Aku merasa seperti penjahat terburuk. Aku tahu keluarga Sinta bukan orang jahat. Mereka hanya mengikuti apa yang mereka yakini benar. Ayah Sinta bilang kami tidak benci kamu, nak, tapi kami harus melindungi anak kami dari api neraka. Kata-kata itu menusuk hati. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Sinta mengirim pesan, terima kasih sudah datang Ais. Aku mencintaimu apapun yang terjadi. Tapi aku tahu besok dia akan dibawa ke pesantren. Aku duduk di lantai apartemen dan menangis sejadi-jadinya. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk mencintai seseorang? Apakah Tuhan benar-benar menghukum cinta yang tulus? Aku tidak tahu lagi apa yang benar. 2 hari kemudian Sinta benar-benar dibawa ke pesantren di Jawa Timur.
Aku hanya bisa melihat oto-oto yang dikirim teman sepupunya secara diam-diam. Sinta terlihat pucat di balik hijab panjangnya. Dia mengirim pesan singkat dari ponsel yang dipinjam. Aku baik-baik saja, Ais. Mereka mengajarkan aku sholat lebih banyak dan membaca buku tentang taubat. Tapi aku masih memikirkanmu setiap malam. Aku merasa tidak berdaya. Di Jakarta aku mencoba melanjutkan hidup. Aku kembali ke pekerjaan desain tapi konsentrasi hilang. Setiap kali melihat warna-warna cerah di layar aku teringat senyum Sinta. Keluargaku sendiri mulai menekan. Ibu menelepon setiap hari, pulanglah ke rumah nak. Kita cari ustadz yang bisa bantu kamu bertobat. Ayahku hanya diam tapi aku tahu dia kecewa. Di tengah kekacauan ini aku mulai mencari jawaban sendiri. Aku membaca buku-buku tentang psikologi dan agama. Aku menemukan tulisan-tulisan dari ulama progresi yang bilang bahwa Tuhan lebih mengerti hati manusia daripada aturan manusia. Tapi di Indonesia suara seperti itu jarang terdengar. Teman lamaku Rina yang juga lesbian tapi sudah menikah dengan pria karena tekanan keluarga datang mengunjungiku. Aku dulu seperti kamu, Ais, katanya sambil memegang tanganku. Aku pikir bisa melawan tapi akhirnya aku menyerah demi keluarga. Sekarang aku bahagia dengan anak-anak tapi ada bagian dari diriku yang mati. Cerita Rina membuatku takut. Apakah aku akan menjadi seperti itu? Sementara itu di pesantren Sinta sedang berjuang. Dia cerita melalui pesan rahasia bahwa ada sesi konseling di mana ustadzah bilang perasaannya adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Aku berusaha, Ais, tapi setiap kali sholat aku hanya memohon agar Tuhan menginginkan aku mencintaimu. Kata-kata itu membuatku menangis. Aku merasa bersalah karena telah membawa Sinta ke dalam penderitaan ini. Apakah aku memang telah merusaknya seperti yang dituduhkan? Suatu malam aku bermimpi buruk. Aku melihat Sinta menikah dengan pria lain di masjid besar sementara aku berdiri di luar pintu tak bisa masuk. Aku terbangun dengan jeritan kecil. Pagi harinya aku memutuskan untuk pergi ke Bandung tempat kami pertama kali bertemu. Aku duduk di kai kecil itu sendirian dan mengingat obrolan pertama kami. Sinta waktu itu bilang aku suka orang yang bisa membuat aku tertawa tanpa harus berpura-pura. Aku tersenyum mengingatnya. Tapi senyum itu cepat hilang ketika ponsel berdering. Nomor tak dikenal. Bu Aisyah, ini ayah Sinta. Saya minta kamu berhenti menghubungi anak saya. Kalau tidak kami akan ambil tindakan hukum. Suara itu dingin dan tegas. Aku terdiam. Setelah telepon ditutup aku merasa seperti dunia runtuh. Aku menghubungi Sinta tapi nomornya sudah tidak aktif. Rupanya keluarga sudah mengambil ponselnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku kehilangan nafsu makan, tidur susah. Teman-teman di komunitas kecil yang aku ikuti secara diam-diam menawarkan bantuan psikologis. Mereka bilang kamu tidak salah, Ais. Ini masyarakat yang belum siap. Tapi kata-kata itu tidak cukup menghilangkan rasa bersalah. Aku mulai bertanya-tanya apakah memang lebih baik menyerah demi kedamaian keluarga. Suatu sore Rina mengajakku ke rumahnya. Lihat anak-anakku, Ais. Mereka bahagia. Aku juga bahagia meski ada luka lama. Aku melihat foto pernikahannya dan merasa sedih. Apakah aku sanggup melakukan hal yang sama? Malam itu aku menulis surat panjang untuk Sinta meski tidak tahu akan sampai atau tidak. Aku tulis tentang cinta kami, tentang mimpi kami, tentang ketakutan kami. Aku akhiri dengan apapun yang terjadi aku akan selalu mencintaimu sebagai dirimu yang sebenarnya. Aku kirim lewat email yang mungkin tidak pernah dibaca. Minggu berikutnya berita tentang Sinta muncul lagi.
Katanya dia sudah mulai berubah setelah sesi konseling intensi. Oto Sinta tersenyum di pesantren dengan hijab lebih panjang. Aku tahu senyum itu palsu. Aku merasa kehilangan bagian dari diriku. Di tengah kesedihan itu aku mulai berpikir tentang masa depan. Apakah aku akan terus hidup sendirian atau mencoba mengikuti jalan yang benar seperti yang diharapkan orang tua? Pertanyaan itu menghantuiku setiap malam. 6 bulan berlalu sejak Sinta dibawa ke pesantren. Aku sudah pindah ke apartemen baru di pinggir Jakarta agar tidak terus diingatkan masa lalu. Pekerjaanku mulai stabil lagi meski klien berkurang. Tapi hati ini masih kosong. Suatu hari aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Ais, ini aku Sinta. Aku sudah keluar dari pesantren. Bisa kita bertemu?" Jantungku hampir berhenti. Kami janjian di kai kecil di Bandung lagi, tempat pertama kali kami bertemu. Ketika Sinta datang aku hampir tidak mengenalinya. Hijabnya lebih panjang, wajahnya lebih kurus tapi matanya masih sama. Kami duduk berhadapan dan untuk pertama kali setelah lama kami memegang tangan di bawah meja. "Aku tidak berubah, Ais," katanya pelan. "Mereka bilang aku sudah sembuh tapi setiap malam aku masih memikirkanmu." Aku menangis diam-diam. Kami bicara panjang tentang apa yang terjadi di pesantren. Sinta cerita tentang sesi doa malam yang panjang, tentang ceramah yang membuatnya merasa kotor karena perasaannya. Tapi semakin mereka bilang itu dosa, semakin aku yakin bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan aku untuk menderita seperti ini, katanya. Aku menceritakan perjuanganku sendiri. Tentang keluargaku yang masih menekan, tentang teman-teman yang menjauh. Kami tahu bahwa jika kami melanjutkan hubungan ini akan ada lebih banyak luka. Tapi cinta kami ternyata masih hidup. Malam itu kami memutuskan untuk mencoba lagi secara rahasia. Kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi di Jakarta. Tapi rahasia tidak bertahan lama. Seorang tetangga melihat kami dan Oto itu tersebar lagi di grup keluarga Sinta. Ayahnya menelepon lagi, "Kamu tidak belajar dari kesalahan, Nak." Kali ini perdebatan lebih sengit. Sinta akhirnya memberanikan diri bicara terbuka di depan seluruh keluarga besar melalui video call. "Ayah, ibu, saudara-saudara semua. Aku mencintai Aisyah. Ini bukan godaan. Ini siapa aku sebenarnya. Kalau kalian tidak bisa menerima, saya siap kehilangan segalanya." Ruangan menjadi hening. Ibunya menangis, ayahnya marah besar. "Kamu sudah tidak kami anggap anak lagi," katanya sebelum memutus sambungan. Sinta pindah ke apartemenku malam itu dengan hanya satu tas kecil. Kami duduk di lantai sambil berpelukan. "Aku kehilangan keluarga, Ais," katanya. "Aku merasa bersalah lagi. Maafkan aku." Tapi Sinta menggeleng. "Ini pilihan aku sendiri. Kami mulai hidup bersama secara sederhana. Aku bekerja, dia mencari pekerjaan baru sebagai guru les priat. Tapi tekanan sosial tidak berhenti. Di lingkungan baru tetangga mulai bergosip. Di media sosial nama kami masih jadi bahan hinaan. Suatu malam Sinta mendapat telepon dari adiknya yang masih kecil. "Kakak jahat, kakak sudah bikin ayah sakit." Sinta menangis sepanjang malam. Aku memeluknya erat. "Kita akan lewati ini bersama." Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, apakah harga yang kami bayar terlalu mahal? Kami mulai menghadiri pertemuan kecil komunitas Muslim di Jakarta. Di sana kami bertemu orang-orang yang mengalami hal sama. Ada yang memilih diam, ada yang memilih keluar dari rumah seperti kami. Kami belajar bahwa perjuangan ini tidak hanya milik kami. Suatu hari di pertemuan itu seorang ustadz muda yang progresi bicara. "Tuhan menciptakan kita beragam. Cinta itu bukan dosa jika tidak menyakiti siapapun.
Kata-kata itu memberi kami sedikit harapan. Tapi di luar sana masyarakat masih belum siap. Keluargaku sendiri mulai melunak sedikit. Ibu datang berkunjung sekali dan memeluk Sinta. Aku tidak mengerti nak, tapi aku tidak mau kehilangan anakku. Itu langkah kecil tapi berarti. Sinta dan aku mulai merencanakan masa depan. Kami ingin pindah ke kota lain, mungkin Bali, di mana tekanan lebih ringan. Tapi sebelum itu kami harus menghadapi satu hal lagi. Ayah Sinta sakit parah dan meminta Sinta pulang. Sinta pergi sendirian. Ketika kembali dia menangis. Ayah bilang dia makan aku tapi tidak bisa terima hubungan ini. Dia minta aku pilih keluarga atau kamu. Malam itu kami berdebat lagi. Bukan pertengkaran tapi perdebatan hati. Aku tidak bisa kehilanganmu, Ais, katanya. Tapi aku tahu dia juga mencintai keluarganya. Tekanan semakin berat dan kami mulai merasa lelah. Keputusan itu datang di malam hujan deras di Jakarta. Sinta duduk di depanku dengan mata merah. Aku harus pulang, Ais. Ayahku semakin sakit dan adikku membutuhkanku. Aku tidak bisa terus melukai mereka. Kata-kata itu seperti pisau. Aku tahu ini akan terjadi tapi tetap saja sakit. Kami menangis bersama sepanjang malam. Ini bukan berarti aku tidak mencintaimu, katanya. Ini berarti aku harus bertanggung jawab atas pilihan yang aku buat. Pagi harinya Sinta packing tasnya lagi. Sebelum pergi dia memelukku erat. Cincin ini tetap milikmu, Ais. Aku yang memberikannya dan aku tidak menyesal. Aku berdiri di pintu apartemen melihat taksi membawanya pergi. Dunia terasa hening. Minggu-minggu berikutnya aku hidup seperti robot. Kerja, makan, tidur, tapi semuanya kosong. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semua perjuangan ini sia-sia? Apakah aku memang harus menyerah demi norma masyarakat? Keluargaku semakin mendekat. Ibu datang setiap minggu membawa makanan dan diam-diam berdoa untukku. Tuhan pasti punya rencana, nak, katanya. Aku tidak marah lagi. Aku hanya lelah. Di sisi lain Sinta kembali ke rumah keluarganya. Dia mengirim pesan sesekali, aku baik-baik saja, Ais. Ayah mulai bicara lagi denganku. Tapi aku tahu dia juga menderita. Suatu hari aku mendapat undangan pernikahan dari sepupu Sinta. Di situ tertulis nama Sinta sebagai pendamping pengantin. Aku tidak pergi tapi oto-oto pernikahan itu beredar. Sinta terlihat cantik dengan baju pengantin adat tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Aku menangis sendirian di apartemen. Apakah ini akhirnya? Apakah aku harus ikut menikah dengan pria seperti yang disarankan keluargaku? Tapi setiap kali memikirkan itu aku merasa seperti mengkhianati diriku sendiri. Aku mulai mencari bantuan profesional. Psikolog yang aku temui bilang, kamu tidak sakit, Aisyah. Kamu hanya hidup di masyarakat yang belum menerima perbedaan. Kata-kata itu memberi kekuatan sedikit. Aku mulai menulis diari setiap malam. Aku tulis tentang perjalanan kami, tentang cinta, tentang kehilangan. Tulisan itu menjadi tempat pelarian. Suatu malam Sinta menelepon tiba-tiba. Ais, aku tidak tahan. Aku masih mencintaimu. Kami bicara lama. Dia cerita bahwa pernikahan itu hanya untuk menyenangkan keluarga tapi hatinya tetap milikku. Aku tidak bisa menikah, Ais. Aku akan bilang ke mereka besok. Keputusan itu membawa badai baru. Keluarga Sinta marah besar lagi. Ayahnya sakit lagi. Sinta akhirnya memilih pindah ke kos kecil sendirian. Kami bertemu lagi setelah 3 bulan berpisah. Pelukan kami penuh air mata. Kita sudah kehilangan banyak hal, Ais, katanya. Tapi kita masih punya diri kita sendiri.
Kami mulai membangun kembali dari nol. Tapi kali ini lebih hati-hati. Kami tidak lagi sembunyi tapi juga tidak memprovokasi. Kami belajar bahwa cinta sejati bukan tentang menang atau kalah tapi tentang bertahan. Di tengah itu aku mulai terlibat dalam kegiatan sosial kecil yang mendukung hak-hak minoritas di Indonesia. Aku bertemu banyak orang yang ceritanya mirip. Itu memberi aku kekuatan. Sinta juga mulai mengajar lagi dan menemukan kedamaian dalam pekerjaannya. Tapi luka lama masih ada. Kadang kami bertengkar karena rasa bersalah. Aku yang membuat keluargamu menderita, kataku. Bukan, jawab Sinta. Ini pilihan kita berdua. Perlahan kami belajar memakan diri sendiri dan satu sama lain. Tahun baru datang dan kami merayakannya berdua di balkon apartemen kecil. Kami memandang kembang api di langit Jakarta. Apapun yang terjadi aku bangga menjadi diriku, kata Sinta. Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku masih bertanya apakah kami benar-benar bebas. 2 tahun kemudian kami masih bersama meski banyak orang bilang itu tidak mungkin. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Bandung tempat udaranya lebih sejuk dan tetangga lebih menerima. Sinta mengajar di sekolah swasta dan aku membuka usaha desain kecil-kecilan dari rumah. Keluarga kami masing-masing masih belum sepenuhnya menerima tapi setidaknya mereka tidak lagi memutus hubungan. Ayah Sinta kadang mengirim uang diam-diam melalui adiknya. Ibuku sesekali datang berkunjung dan membawa masakan kesukaan Sinta. Kami belajar hidup dengan luka itu. Setiap Jumat malam kami duduk di teras rumah sambil minum teh hangat dan bercerita tentang hari. Kadang kami membahas agama lagi. Sinta masih sholat 5 waktu dan aku ikut kadang-kadang. Aku masih percaya Tuhan Ais, katanya suatu malam. Dan aku percaya Tuhan mengerti kita. Aku mengangguk. Kami tidak lagi berdebat siapa yang benar. Kami hanya menerima bahwa hidup ini penuh pertanyaan. Di komunitas kecil kami menjadi tempat curhat bagi yang lebih muda. Kami cerita tentang perjuangan kami tanpa memaksa siapapun. Suatu hari seorang gadis muda datang ke rumah kami. Saya takut, Kak. Keluarga saya bilang saya akan masuk neraka. Sinta memeluknya. Kamu tidak sendiri, nak. Kami pernah merasakan itu. Melihat gadis itu aku teringat diri kami dulu. Perjalanan panjang ini mengajarkan kami bahwa kebenaran bukan hitam putih. Keluarga Sinta tidak sepenuhnya salah. Mereka hanya takut kehilangan anak mereka karena ajaran yang mereka yakini. Kami juga tidak sepenuhnya benar karena kami menyakiti mereka dengan pilihan kami. Tapi kami bertanggung jawab atas setiap langkah. Malam itu setelah gadis itu pulang aku dan Sinta duduk di teras lagi. Kami memegang tangan sambil memandang bintang. Kita sudah kehilangan banyak, Ais, kata Sinta. Tapi kita menemukan diri kita sendiri. Aku tersenyum. Cincin perak itu masih melingkar di jari kami berdua. Simbol pilihan yang kami buat bersama. Hidup kami sederhana tapi damai. Kami tahu besok mungkin ada tantangan baru tapi kami siap menghadapinya. Karena sekarang kami tidak lagi lari dari siapa diri kami. Di luar sana dunia masih penuh perdebatan tentang apa yang benar dan salah. Tapi di rumah kecil kami sudah menemukan jawaban kami sendiri. Apakah mengikuti hati nurani adalah kesalahan jika itu menyakiti orang yang kita cintai?